Untuk miskin cacat misalnya, kita tidak punya program yang konkret untuk itu. Nah, mudah-mudahan diarahkan ke sana. Tetapi saya ingin mendengarkan dulu seperti apa BLT dana desa ini untuk kemiskinan ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nagari Banget dimanapun berada. Senang sekali kami bisa menjumpai Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kali ini kita akan coba bahas tentang bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 yang diperuntukkan khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bantuan langsung tunai dana desa kemungkinan besar masih akan berlanjut di tahun 2023. Ini terungkap dalam rapat kerja dengar pendapat antara Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Desa PDTT Bapak Abdul Halim Iskandar pada tanggal 24 Agustus 2022 yang disiarkan langsung secara live streaming di channel YouTube TV Parlemen DPR atau DPR RI. Nah, untuk mengetahui lebih detail apa itu kemiskinan ekstrim, nah sebelum kita simak lebih lanjut, silakan subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Nah, saya dengar BLT dana desa itu tetap dilanjutkan 2023, tetapi fokus pada kemiskinan ekstrim. Saya ingin mendengarkan Pak Menteri, apa kriteria dari kemiskinan ekstrim? Saya sangat mendukung program ini, Pak Menteri, karena memang ternyata fakta bahwasanya masyarakat ketika dibagikan PKH, tidak seluruh warga miskin itu bisa terakomodir. Sangat membantu BLT dana desa yang pernah kita komunikasikan sehingga masyarakat yang miskin di desa itu bisa terayomi dan terangkum semuanya. Nah, untuk program 2023, Pak Menteri tadi menyampaikan ada BLT tetap dana desa tetapi untuk kemiskinan ekstrim. Kalau boleh saya memberikan pandangan, kebetulan saya pernah dulu bekerja sebagai ketua Badan Amil Zakat dan turun ke lapangan. Nah, yang saya temui Pak Menteri, mudah-mudahan sama persepsinya, bahwa kemiskinan ekstrim yang saya pahami itu dalam bahasa agama Islamnya adalah fukara. Fukara itu adalah orang miskin yang tak mampu bekerja. Ya. Orang miskin yang tak mampu bekerja itu dia miskin cacat, miskin sakit menahun, artinya itu sakit kronis, mungkin dia kencing manis, mungkin dia stroke, mungkin dia lumpuh, mungkin dia kanker, tumor, dan ini banyak terjadi di daerah kita. Kemudian ada miskin tua renta, miskin tua renta. Kemudian yang keempat adalah miskin anak-anak. Mudah-mudahan sama persepsinya nih nanti, bahwasanya orang-orang miskin yang 4 kategori yang saya sampaikan ini, mereka ini adalah miskin yang tak mampu lagi bekerja. Nah, artinya memang secara permanen mereka ini miskin, kecuali yang anak-anak tadi yang memang kalau sudah besar bisa mereka bekerja. Tapi yang 3 tadi, saya melihat program pemerintah untuk mereka ini belum saya temukan. PKH biasanya disyaratkan anak ada yang sekolah. Jadi untuk miskin cacat misalnya, kita tidak punya program yang konkret untuk itu. Nah, mudah-mudahan diarahkan ke sana. Tetapi saya ingin mendengarkan dulu seperti apa BLT dana desa ini untuk kemiskinan ekstrim. Terima kasih Pak Menteri. Terkait dengan kemiskinan ekstrim, kita sudah mengeluarkan 2 keputusan menteri. Yang pertama terkait dengan data, yang kedua operasionalisasi Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang kemiskinan ekstrim. Adapun yang ukuran kemiskinan ekstrim ini pada dasarnya adalah penghasilan per warga per hari setara dengan 11.633. Ini BPS. Sehingga dinyatakan miskin ekstrim itu ketika penghasilan per hari per anggota keluarga itu di bawah 11.633. Nah, kami sepakat dengan Pak Syahrul tadi
miskin itu memang ada dua kita mengkategorikan, baik ekstrim maupun tidak ekstrim. Tapi khususnya untuk ekstrim, itu ya sudah miskin, sendirian di rumah, berpenyakit kronis penahun, pokoknya numpuk lah, numpuk, itu masuk. Dan kita sepakat, saya selalu mengatakan bahwa, cuma ini belum disepakati, saya selalu mengatakan bahwa kalau miskin seperti ini nggak usah ngomong pemberdayaan. Jadi negara harus hadir, bagaimana dia sehat, bagaimana dia kebutuhan makan setiap hari terpenuhi, dan seterusnya. Nah, yang di luar itu harus bicara tentang pemberdayaan. Ketika definisi ini disepakati, maka BLT dana desa itu hanya menjadi sapu jagat untuk warga yang belum menerima apapun dari kebijakan pemerintah. Dan sebenarnya sejak awal BLT arahnya ke sana, bukan untuk numpui apa yang sudah dimiliki. Itulah makanya pendataannya dilakukan secara langsung oleh relawan desa lawan COVID untuk pendataan warga miskin, dan tidak harus dibatasi oleh NIK. Karena kalau dibatasi NIK, sementara warga masyarakat menyatakan bahwa itu adalah penduduk di situ, ya sudah, nggak peduli punya NIK atau nggak punya NIK. Asal dia memang memenuhi syarat untuk menerima, dia harus dikasih. Ini supaya tidak sampai ada warga membutuhkan kehadiran negara tapi tidak bisa karena tidak punya NIK. Padahal mereka tidak punya NIK tidak semata-mata karena kesalahan warga itu sendiri. Silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya.